Audio Jungle. Audio Jungle. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat kita. Kali ini saya ingin membuat media pembelajaran tentang bahasa Inggris. Semoga media-media pembelajaran yang saya buat bisa berguna bagi kita semua, khususnya dalam masa COVID-19 ini. Kita bisa belajar melalui video-video tutorial ataupun video-video media pembelajaran. Dan untuk kali ini, media pembelajaran yang saya buat adalah tentang bahasa Inggris. Semoga adik-adik dan kawan-kawan semua yang menyaksikan video ini bisa menambah pengetahuan. Saya bukan mengajari para master, tapi saya hanya berbagi apa yang saya miliki. Oke, mari kita saksikan, tapi jangan lupa tetap tekan tombol subscribe-nya dan loncengnya agar selalu update dengan video-video yang saya buat ke depannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya ingin menjelaskan mengenai media pembelajaran yang ada di Suara Center khususnya tentang bahasa Inggris. Adapun materi yang saya bahas kali ini yaitu mengenai personal pronoun. Personal pronoun itu dalam bahasa Indonesia saja yaitu kata ganti orang, hewan, benda, dan tumbuh-tumbuhan. Inti daripada materi ini adalah bagaimana kita tahu cara membuat kata ganti orang, hewan, benda, dan tumbuh-tumbuhan agar bahasa kita lebih sempurna atau dipermudah atau dipersimpel. Jadi di dalam materi ini yang perlu kita bahas pertama adalah tabel personal pronoun itu terdiri dari ada yang dikatakan dengan number atau jumlah, ada yang dikatakan subjek atau si pelaku, ada objek sebagai si penderita atau yang dikenakan pekerjaan, dan ada person itu adalah orang, dan yang selanjutnya pada kolom terakhir itu ada meaning atau artinya. Oke, kita bahas satu persatu yaitu mengenai number. Number di sini ada dua bagian, yaitu ada singular dan ada plural. Singular itu adalah tunggal atau hanya yang berjumlah satu, dan plural itu adalah jamak. Artinya adalah jumlah dari orangnya tadi berjumlah, ada yang tunggal dan ada yang jamak. Perlu kita perhatikan bahwasannya pada kolom singular itu terdapat ada 5 subjeknya, 5 objeknya, dan 5 person. Jadi ada batas tabelnya di situ. Dan yang selanjutnya ada yang dikatakan dengan subjek atau si pelaku, atau juga sering dikatakan orang yang melakukan pekerjaannya. Apa saja subjek yang terdapat di dalamnya, yaitu ada I atau saya, you kamu, she dia perempuan atau dia sebagai perempuan, he dia sebagai laki-laki, dan it itu adalah untuk benda, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Dan pada subjek juga subjek untuk plural atau jamaknya ada we, kami atau kita, you, kalian, dan they. Perlu kita buktikan juga bahwasannya ada subjek sebagai tunggal dan ada subjek sebagai jamak. Yang tunggal ada you, ada I, you, she, he, it. I, saya jelas jumlahnya satu, you, kamu jumlahnya jelas satu, she dia perempuan juga satu, dan he dia perempuan juga satu, dan it juga itu jumlahnya satu. Dan kemudian kita buktikan juga yang untuk yang jamaknya ada we, kita atau kami, jelasnya adalah lebih dari satu. Dan kemudian you, kalian itu jelas lebih dari satu, dan they mereka itu udah jelas lebih dari satu. Dan kemudian ada juga dengan objek kolom sebelahnya yaitu si penderita atau yang dikenakan pekerjaannya. I dia menjadi me, you, she, her, he, him, it, we, us, you, they, them.
Dan kemudian pada kolom keempat ada person atau orang. Perlu perhatikan di situ ada 1 Romawi 2:3, 1, 2, 3. Artinya adalah jika dia masih dalam kolom tunggal atau kolom singular, berarti dia adalah orang pertama tunggal, itu untuk I. Dan you di situ adalah orang kedua tunggal. Dan yang she, he, it adalah orang ketiga tunggal. Dan selanjutnya ke bawah ada we, itu adalah orang pertama jamak. Dan yang kedua ada you, kalian, itu adalah orang kedua jamak. Dan they adalah orang ketiga jamak. Dan selanjutnya kalau sesuai dengan kolom terakhirnya ada artinya di situ. Ini yang perlu kita bahas juga ya. Jangan tahu subjek, objek, tapi tidak tahu artinya. Oke, selanjutnya perlu kita ketahui ada person. Di situ ada orang pertama. Orang pertama itu artinya adalah orang yang memulai pembicaraan. Berarti di situ ada I dan we saja orang pertama. Kita buktikan bahwasanya orang pertama itu adalah yang memulai pembicaraan, karena setiap seseorang berbicara itu adalah dimulai daripada saya. Saya ingin memanggil kamu, nggak pernah sayanya itu ditunjukkan kepada orang lain. Dan begitu juga dengan we, kami, kita itu pasti adalah menceritakan, termasuk di dalamnya adalah diri kita sendiri. Dan yang orang kedua itu adalah kamu adalah sebagai orang menjadi lawan bicara orang pertama. Dan yang orang ketiga adalah orang, benda, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan yang menjadi bahan pembicaraan orang pertama dan yang kedua. Contohnya perlu saya sampaikan seperti saya membenci mereka. Artinya apa? Saya membenci mereka. Saya membicarakan mereka, makanya orang-orang ketiga itu mereka. Berarti mereka adalah termasuk bahan bicara atau tanda petik orang ketiga. Oke, untuk contoh perlu kita sampaikan juga. Tadi dikatakan bahwasannya subjek adalah si pelaku dan objek adalah sebagai si penderita. Saya kasih contoh, I kick you. I di situ artinya saya, kick you, saya menendang kamu. Saya menendang kamu berarti yang nendang adalah saya, yang kena tendang adalah kamu. Berarti I adalah sebagai subjek dan you adalah sebagai objek. Dan yang contoh yang kedua saya buat di situ adalah they call her. Artinya apa? Mereka memanggil dia. Dia itu adalah her sebagai perempuan. Berarti mereka memanggil dia. They di situ adalah sebagai subjek dan her adalah sebagai objek. Dan selanjutnya we like read book. Kami suka membaca buku. Kami suka membaca buku. Berarti kaminya adalah sebagai subjek dan booknya adalah sebagai objek. Dan objek buku itu berarti kata gantinya adalah it. Yuk, selanjutnya we adalah sebagai subjek dan book atau it itu adalah sebagai objek. Jadi untuk itu saya rasa yang dalam hal ini personal pronoun sangat gampang sekali. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kita bisa menghafal yang namanya subjek dan objek beserta artinya, yaitu I, you, she, he, it, you, they. Dan kemudian objeknya I, me, you, she, her, he, him, it, we, us, you, they, them, dan beserta artinya. Semoga tutorial ini bisa buat adik-adik atau siswa-siswi atau teman-teman yaitu menguasai awal daripada pembelajaran ini, yaitu tentang personal pronoun. Dan mari sama-sama ke depannya untuk melihat yang namanya media pembelajaran kita selanjutnya. Thank you and see you.